Semangat untuk belajar kimia. Materi kimia pada semester genap kelas 11 IPA diawali dengan pokok bahasan yaitu larutan asam basa. Jadi untuk mempermudah pembelajaran materi ini ada baiknya boleh kilas balik kembali materi mengenai tata nama senyawa asam, basa, garam yang sudah dipelajari di kelas 10 ya. Ditambah sama menuliskan reaksi ionisasi pada asam, basa, dan garam. Oke, baiklah, kita mulai dari yang pertama, pengantar. Tahukah Anda kalau minum kopi pada saat perut kosong akan mengakibatkan perut terasa perih? Hal ini disebabkan kandungan asam pada kopi yang akan meningkatkan konsentrasi asam lambung, maka lambung kita kelebihan asam. Lalu, penderita sakit mah biasanya disarankan mengkonsumsi milanta atau mengkonsumsi obat sejenis milanta. Hal ini disebabkan kandungan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida pada milanta dan sejenisnya akan menurunkan kadar asam yang berlebih pada tubuh. Maka berlaku prinsip penetralan. Jadi adapun yang akan kita pelajari di pertemuan pertama larutan asam basa ini adalah yang pertama sifat asam basa, lalu yang kedua konsep asam basa, dan yang terakhir nanti asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk perhitungan itu kita pelajari di pertemuan berikutnya ya, yaitu tentang kekuatan asam basa. Sifat umum asam basa diawali dengan sifat asam. Nah, kalau gambar berikut sudah tidak asing lagi ya, pasti mengandung komponen asam, namanya asam sitrat, sitrus, atau juga kalau di dalam ada namanya asam limoenal. Nah, yang pertama sifat asam sudah pasti berasam-asam. Yang kedua korosif atau merusak logam. Yang ketiga dapat menghasilkan ion H positif. Yang keempat memerahkan lakmus biru. Lalu pH lebih kecil dari 7. Kalau pH nanti kita jelaskan lebih dalam di berikutnya ya. Lalu yang berikut, asam bereaksi dengan logam, ada hubungannya dengan yang B, sifat korosif. Lalu yang terakhir, setiap asam dapat bereaksi dengan basa. Kalau pernah dengar istilah asam ditambah dengan basa akan menghasilkan garam dengan air. Lalu untuk basa, biasanya kebalikannya. Nah, ini gambarnya berarti berhubungan dengan deterjen ya, atau sejenisnya. Sifat-sifatnya adalah yang pertama berasa pahit, yang kedua kaustik, licin seperti sabun. Lalu yang ketiga membirukan lakmus merah. Lalu yang keempat pH-nya lebih besar dari 7, menghasilkan OH negatif. Dan yang terakhir bereaksi dengan asam untuk menghasilkan garam dan air. Nah, berikut ada pengantar skala tentang pH ya. Ini pH asam itu di bawah 7 ya, dimulai dari 0. Ini contoh senyawa-senyawanya. Lalu pH basa itu dimulai dari 8 sampai 14. Jadi 7 itu disebut dengan keadaan netral. Berikutnya konsep asam basa. Ini tentang definisi atau teori-teori mengenai asam dan basa. Maksudnya ya, teori yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah bahwa segala sesuatu zat atau spesies yang menghasilkan ion H positif ketika dilarutkan dalam air. Nah, asam Arrhenius dapat dirumuskan sebagai HXZ, di mana dalam air mengalami ionisasi menurut bentuk. Jadi HXZ terionisasi menjadi XH positif ditambah dengan ZX negatif. Karena X ini disebut dengan valensi asam. Nah, ini ion negatifnya ZX negatif itu disebut dengan ion sisa asam. Sedangkan ini gak ada masalah ya. Ini ion hidrogen sesuai dengan definisi Arrhenius tadi menghasilkan
ion hidrogen ketika masuk air. Contoh, HCl ketika masukkan dalam air itu akan menghasilkan ion H positif dan Cl negatif. Lalu H2SO4 diionkan berubah menjadi 2H positif tambah SO4 negatif. Dari mana kita tahu atau bukti adanya ion H positif? Nah, buktinya kalau suatu senyawa atau zat yang mengandung asam kita masukkan dalam air, itu mengandung asam, itu akan timbul gelembung gas. Jadi adanya gelembung gas itu menunjukkan hadirnya ion H positif. Untuk HCl ini disebut dengan asam valensi 1 atau monopalen karena apa? Karena X-nya 1 ya. Ini X-nya 1 atau jumlah ion H positifnya hanya 1. Sedangkan untuk H2SO4 ini disebut dengan asam valensi 2, divalen. Demikian seterusnya, kalau ada 3 berarti asam valensi 3 trivalen. Basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion OH negatif. Jadi bentuknya dibuat MOH X kali, itu terion menjadi MX positif ditambah dengan X OH negatif. Sama halnya dengan asam, X itu merupakan valensi basa. Contohnya adalah NaOH, ketika diionisasikan berubah menjadi Na positif tambah OH negatif. Lalu BaOH 2 kali terion menjadi Ba2 positif ditambah 2 OH negatif. Lalu AlOH 3 kali terion menjadi Al3 positif ditambah dengan 3 OH negatif. NaOH itu basa bervalensi 1 karena jumlah OH negatifnya 1, disebut dengan basa monohidroksi. Lalu BaOH 2 kali itu basa valensi 2 dihidroksi. Kemudian AlOH 3 kali itu basa bervalensi 3 yaitu basa trihidroksi. Jadi kalau nanti jumlah OH-nya lebih dari 1 itu lebih sering disebut dengan basa polivalen ya. Nah, jadi basa valensi 2, valensi 3 dan seterusnya itu basa polivalen. Penggolongan senyawa asam. Yang pertama adalah asam biner. Maksud biner adalah terdiri dari 2 jenis atom. Maka ada asam yang poliatomik, lebih dari 2 jenis atom. Khusus untuk asam biner itu meliputi seperti HCl, terion menjadi H positif dan Cl negatif karena terdiri dari atom H dan Cl. Lalu HBr terdiri dari atom H dan Br, ionisasinya tidak ada masalah ya. Lalu yang kedua ada asam oksi. Nah, asam oksi maksudnya itu ditinjau dari keberadaan atau kandungan oksigen dalam senyawa asamnya. Maka dengan demikian ada asam nantinya yang asam non-oksi, tidak mengandung oksigen. Contoh asam oksi adalah H2SO4 karena mengandung O. Lalu HNO3. Nah, lalu penggolongan asam yang berikutnya ada asam organik. Disebut organik karena asam ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah HCOOH, yaitu terion menjadi H positif ditambah dengan HCOO negatif. Ini adalah asam formiat. Nah, asam formiat itu adalah asam yang berasal dari semut ya, asam semut formica. Lalu ada asam etanoat. Nah, jadi ini sering kita kenal dengan asam asetat yang berasal dari cuka dapur ya. Lalu yang berikut ada asam A, dikenal dengan oksida asam maksudnya ya. Oksida asam berarti adalah oksigen dengan non-logam. Kenapa disebut dengan oksida asam? Karena oksida asam ini ketika masuk dalam air akan menghasilkan suatu larutan asam. Jadi oksida asam ini adalah senyawa dasar asam ketika masuk ke dalam air. Nah, contohnya adalah CO2. Jadi ingat saja oksida asam itu adalah oksigen dengan non-logam. CO2 ketika masuk air akan menghasilkan H2CO3. SO3 masuk air akan menghasilkan H2SO. Jadi demikian ya penggolongan asam. Teori kedua tentang asam basa itu dikemukakan oleh Bronsted-Lowry. Ini ada 2 orang. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah spesi yang memberikan proton. Sedangkan basa adalah spesi yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Jadi proton itu sama dengan H positif ya.
Nah, asam dikenal dengan istilah donor proton. Ingat, donor itu pemberi, basa akseptor proton atau penerima. Nah, jadi di sini terjadi peristiwa serah terima proton. Contoh, HBr ditambah dengan H2O berubah menjadi H3O positif ditambah dengan Br negatif. Dari reaksi ini boleh kita perhatikan kira-kira antara HBr dengan H2O siapakah yang menyerahkan H positif, siapa yang menerima. Lihat, HBr menjadi Br negatif, berarti kekurangannya atau hanya berkurang. Sementara H2O menjadi H3O positif, berarti H2O bertambah hanya. Nah, maka dengan demikian dapat kita simpulkan dalam reaksi ini si HBr lah yang menjadi pemberi atau pendonor H pada H2O. HBr memberi H, jadinya Br negatif. Nah, si HBr memberikan H pada H2O, maka dapat kita simpulkan zat yang berperan sebagai asam adalah HBr. Nah, karena memberi H positif. Sementara H2O karena menerima H positif disebut sebagai basa. Selanjutnya H3O positif. Nah, berarti H3 positif ini adalah H2O setelah menerima H positif. Nah, itu disebut nantinya dengan asam konjugasi, sedangkan Br negatif basa konjugasi. Dengan kata lain, asam ketika memberikan H, maka akan dihasilkan Br negatif ini ya. Nah, sisanya ini disebut dengan sisa asam, basa konjugasi. Basa ketika menerima H positif, maka akan dihasilkan suatu senyawa asam konjugasi. Jadi ya. Nah, biar lebih dalam, pada teori asam basa berseteluri dikenal istilah pasangan asam dan basa konjugasi. Setelah melepas satu proton, suatu asam akan membentuk spesies yang disebut dengan basa konjugasi. Spesies tersebut adalah suatu basa karena dapat menyerap proton dan membentuk kembali asam semula. Jadi bentuknya asam itu adalah basa konjugasi ditambah dengan H positif. Nah, contohnya demikian, HCl. Nah, ketika melepaskan H positif, maka dihasilkan basa konjugasi. H2O ketika melepaskan H positif dihasilkan basa konjugasi gitu ya. Jadi asam yang melepaskan satu H positif disebut dengan basa konjugasi. Mungkin juga HSO4- dilepas hanya, maka dihasilkan basa konjugasi. Demikian juga dengan suatu basa, setelah menyerap satu proton akan membentuk suatu spesies yang disebut dengan asam konjugasi dari basa tersebut. Basa ditambah dengan H positif akan menghasilkan asam konjugasi. Nah, contohnya berikut. Ini contoh basa. Ketika ditambahkan satu H positif atau satu proton akan menghasilkan NH4 positif. Nampak ya? Ini NH3 ditambah 1H menjadi NH4. Maka hasil penambahan H positif pada senyawa basa itu akan menghasilkan asam konjugasi. Demikian seterusnya, H2O ditambahkan dengan H positif menghasilkan H3 positif. Demikian ya. Suatu asam hanya melepas proton jika ada basa yang menyerap proton. Pada suatu reaksi asam basa berseteluri, asam berubah menjadi basa konjugasinya, sedangkan basa berubah menjadi asam konjugasinya. Jadi ingat, proses yang terjadi pada teori asam basa berseteluri adalah serah terima proton. Si pendonor asam, si penerima itu basa. Sebagai contoh, boleh dilihat HCl ditambah dengan NH3 akan menghasilkan Cl negatif ditambah NH4 positif. Kira-kira yang memberikan H siapa? HCl menjadi Cl negatif, berarti si HCl yang memberi H ya. Maka si HCl-nya asam, kemudian si NH3-nya basa. Si HCl itu menyerahkan H positif menjadi apa? Menjadi Cl negatif, itu disebut dengan basa konjugasi. Lalu NH4 positif itu asam konjugasi. Jadi untuk pasangan asam basa konjugasinya berikut. Jadi cara mudahnya adalah dari reaksi itu lihat saja rumus kimianya yang mirip. Jadi ini ya, HCl dengan Cl-. Ini mirip ya. Maka yang paling kanan itu maka yang paling banyak hanya itu disebut dengan asam. Yang paling sedikit hanya disebut dengan basa. Jadi ini sudah pasti satu pasangannya. NH3 dengan NH4 positif itu pasangan asam basa konjugasi. Yang paling banyak hanya NH4, berarti dia asam.
sedangkan yang paling sedikit hanya itu basa, maka disebut pasangan asam basa konjugasi. Biasanya yang sebelah kanan itu disebut dengan pasangan konjugasi. Untuk contoh kedua agar lebih mudah, langsung saja. Yang mirip mana CH3COH dengan CH3COO-. Maka yang paling banyak hanya ini ya. Berarti ini kita simpulkan sebagai asam, ini sebagai basa konjugasi. H2O dengan H3O positif, mana lebih banyak hanya H3O positif ya. Maka ini kita simpulkan sebagai asam, ini kita simpulkan sebagai basa. Yang kanan kita sebut konjugasi. Jadi ini asam, ini basa tadi, ini basa konjugasi, asam konjugasi. Pasangannya yang mana? Ini pasangan asam basa konjugasi. Asam basa konjugasi. Lalu berikutnya adalah ini basa asam konjugasi. Ya, pasangan asam basa konjugasi itu selalu ada dua dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, dua pasang. Lalu contoh berikutnya NH3 tambah H2O. Langsung ke teori tadi, mana yang paling mirip? NH3 dengan NH4 itu mirip. Yang paling banyak hanya ini asam, berarti ini basa. H2O dengan OH, ini paling banyak hanya ini asam, ini basa. Berarti yang paling kanan disebut dengan konjugasi. Maka kita simpulkan NH3 sebagai basa, asam, ini asam konjugasi, basa konjugasi. Pasangannya yang mana? Berarti NH3 dengan NH4 itu pasangan. Jadi kalau ditanya pasangan asam basa konjugasi dari reaksi berikut adalah berarti NH3 dengan NH4 positif ditambah dengan H2O dan OH negatif, itu pasangannya. Dari reaksi yang disediakan, coba perhatikan peran air pada reaksi kedua dan ketiga. Ini reaksi kedua ya, ini maksudnya. Ini reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga. Air di sini berperan sebagai basa, sedangkan air di reaksi ketiga berperan sebagai asam. Jadi kalau ditanya air itu sebenarnya bersifat apa? Itu merupakan kelemahan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Sifat suatu zat atau spesies itu bergantung pasangannya. Jadi zat-zat seperti air ini disebut dengan zat amphoter atau bersifat amphoter atau amfiprotik. Maksudnya adalah zat yang dapat bersifat sebagai asam, bersifat sebagai basa. Jadi sifatnya itu selalu bergantung pada pasangannya. Ingat ya, amphoter dapat bersifat asam, dapat bersifat basa. Sifat asam basanya bergantung pada pasangan dalam reaksinya. Berikut adalah gambaran kekuatan relatif asam dan basa. Dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry yang disebutkan asam kuat adalah spesies yang mudah melepaskan proton, sedangkan basa kuat adalah spesies yang mempunyai kecenderungan untuk menarik proton. Sebaliknya, asam lemah adalah spesies yang sukar melepaskan proton, sedangkan basa lemah adalah spesies yang lemah untuk menarik proton. Jadi kekuatan relatif berbagai asam dan basa ini boleh digambarkan sebagai berikut. Jadi ini asam terkuat, asam terlemah adalah yang mengandung OH negatif, atau boleh kita katakan asam terlemah adalah basa. Basa terlemah adalah asam kuat, sedangkan basa terkuat adalah asam terlemah. Itu maksudnya. Lalu yang berikut, teori asam basa Lewis. Kalau kita dengar nama Lewis, berarti ada hubungannya dengan struktur Lewis ya. Struktur Lewis berarti pemunculan proton-proton di sekitar, pemunculan elektron-elektron valensi di sekitar atom ya, atau pada senyawa. Gilbert and Lewis memberikan pengertian asam dan basa berdasarkan serah terima pasangan elektron sebagai berikut. Asam adalah akseptor PeB, basa adalah donor PeB. Jadi ada kebalikan dengan Bronsted-Lowry ya. Kalau pada Bronsted-Lowry asam adalah donor, basa akseptor. Tetapi pada Lewis asam akseptor, basanya yang donor. Tapi untuk yang diserah terimakan adalah pasangan elektron bebas. Jadi dari rumusan Lewis ini, syarat suatu basa menurut Lewis sudah pasti harus punya pasangan elektron bebas. Karena pendonor harus memiliki PeB. Ini contohnya berikut. Jadi
Nah, perhatikan atom pusat B dan N yang memiliki pasangan terbebas yaitu si N. Maka boleh kita simpulkan si N yang memberikan PB ke si B. Akibatnya terbentuk ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi untuk perannya maka si NH3 itu sebagai basa karena memberi atau mendonor, sedangkan BS3 itu berperan sebagai asam. Contoh yang lain, misalkan ini NH3 dengan H positif yang punya pasangan terbebas siapa? Si N ya, berarti si N yang mendonorkan. Berarti NH3 bertindak sebagai basa, H positif bertindak sebagai asam. Kalau penggambar tulisnya demikian. Nah, karena diberikan ini ikatan kovalen koordinasi ya, koordinat ini diberi lambang demikian. Berikut adalah beberapa peranan asam basa dalam kehidupan. Coba perhatikan gambar berikut. Pada saat serangga seperti lebah menyengat kulit, serangga akan menyuntikkan asam ke dalam kulit yang menimbulkan rasa sakit. Untuk mengurangi rasa sakit tersebut, biasanya kulit diolesi dengan cairan yang mengandung zinc karbonat atau ZnCO3 yang bersifat alkali atau basa untuk menetralkan asam yang disuntikkan oleh serangga tersebut. Lalu dalam bidang pertanian, misalkan jika tanah suatu pertanian terlalu asam, maka tanaman tertentu tentunya tidak dapat hidup dengan baik. Tanaman biasanya tumbuh pada pH kisaran 6-7. Untuk menurunkan tingkat keasaman tanah, biasanya tanah ditambah atau didaburi dengan kalsium hidroksida CaOH 2 kali, kalsium oksida CaO atau kalsium karbonat CaCO3 atau kita kenal dengan ketebalan kapur. Berikut contohnya yaitu pengapuran pada tanah. Lalu basa AlOH 3 kali dan MgOH 2 kali ini dimanfaatkan sebagai obat mah. Ini tadi sudah disampaikan di pengantar tadi ya. Nah, obat mah biasanya mengandung AlOH 3 kali dan MgOH 2 kali sebagai penetral kelebihan asam pada saat menderita asam lambung atau mah. Oke, baiklah demikian materi untuk pertemuan kali ini. Berikut ada latihan soal tentunya untuk melatih pemahaman Anda mengenai materi yang dijabarkan sebelumnya. Ini masih materi dasar tentang penulisan reaksi ionisasi, lalu dilanjutkan dengan penentuan pasangan asam basa konjugasi menurut konsep teori. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh hubungi saya di kolom komentar pada channel ini. Terima kasih siapapun yang sudah mendukung channel ini dan bergabung di channel ini, merasakan manfaatnya, berada dalam yang sehat, kuat, bersemangat dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.